Baik, pemirsa, kembali lagi di kanal satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Sebelum kita mulai, minum air putih dulu biar tetap sehat dan segar. Pemirsa, kita kembali saat ini mengulas berita terkait dengan pelaku bom bunuh diri di kantor Mapolsek Astana Anyar, Bandung pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 adalah merupakan mantan narapidana terorisme. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui bersama, lokasi Mapolsek Astana Anyar yang ada di wilayah hukum Polresta Bandung berdekatan dengan pasar Astana Anyar yang sudah tentunya lalu lintas warga tinggi di sekitarnya. Aksi bom bunuh diri itu menelan korban jiwa. Selain pelaku, juga merenggut nyawa satu orang anggota Polri yang bertugas di bidang Kamtipmas bernama almarhum Aibda Agus Sofyan. Untuk itu kita mengucapkan rasa belasungkawa dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga almarhum Aibda Agus Sofyan. Kiranya keluarga bisa kuat dan tabah menghadapi duka akibat daripada bom bunuh diri yang dilakukan oleh Agus alias Abu Muslim. Pemirsa, dalam jumpa pers yang digelar oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 di lokasi kejadian, yaitu di Mapolsek Astana Anyar, mengatakan bahwa pelaku bom bunuh diri dikenal bernama Agus Sujatno alias Abu Muslim. Adapun kronologis kejadian aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh Agus Sujatno alias Abu Muslim adalah bahwa pelaku bom bunuh diri itu menggunakan motor berwarna biru, tentunya dengan cara terlebih dahulu memaksa untuk bisa masuk ke area Mapolsek saat sejumlah anggota polisi yang bertugas di Mapolsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi. Sebelum masuk ke area Mapolsek, yaitu sekitar pukul 8.15 menit, Agus alias Abu Muslim sempat dicegah, tidak diizinkan masuk oleh seorang anggota polisi yang sedang berjaga karena personel yang bertugas saat itu sedang apel pagi. Saat Agus dicegah alias Abu Muslim tidak diizinkan masuk ke kantor Mapolsek Astana Anyar, Agus malah mengancungkan golok hingga masuk ke area Mapolsek tak jauh dari gerbang pintu masuk Polsek Astana Anyar. Setelah masuk ke Mapolsek, tak lama kemudian, yang tentu sebelum dicegah, dilarang untuk masuk, dia pun langsung meledakkan bom yang sudah dipersiapkan pada tubuh Abu Muslim atau Agus Sujatno. Nah, pemirsa, dari hasil pemberitaan dan dari yang diinventarisir yang menjadi korban dari bom bunuh diri yang dilakukan oleh Agus Sujatno, sebanyak 10 korban
di luar daripada anggota Polri yang meninggal dunia mengalami luka dengan skala ringan dan juga luka berat. Ada pula seorang warga sipil yang menjadi korban yang bernama Nurjanah yang mengalami luka karena di saat kejadian sedang melintas di depan Polsek Astana Anyar. Pemirsa, mengenal Agus Sujatno alias Abu Muslim yang menjadi pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, dalam keterangan pers yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit di lokasi tempat kejadian perkara, bahwa Agus Sujatno merupakan mantan narapidana terorisme yang bernama Agus Sujatno alias Abu Muslim yang pernah ditangkap dalam peristiwa bom panci yang terjadi di Cicendo, Bandung pada tahun 2017 yang lalu. Sekilas untuk membuka ingatan kita kembali mengenai peristiwa bom Cicendo yang merupakan yang pelakunya adalah merupakan kelompok jaringan jamaah Ansarut Daulah atau JAD. Di dalamnya termasuk Sujatno alias Abu Muslim. Peristiwa bom Cicendo terjadi pada tanggal 27 Februari 2017 di Bandung. Saat itu Agus Sujatno alias Abu Muslim menggunakan bom panci di Taman Pandawa Cicendo, Kota Bandung bersama dengan Yayat. Saat itu polisi berhasil menangkap dan memproses Agus Sujatno alias Abu Muslim sebagai narapidana terorisme dan dihukum pidana penjara selama 4 tahun dan di penjara di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Dan pada saat melakukan bom Cicendo, Agus Sujatno bersama dengan Yayat. Agus Sujatno alias Abu Muslim dipidana penjara selama 4 tahun, sedangkan Yayat dipidana selama 3 tahun penjara. Menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan bahwa yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicendo dan sempat dihukum 4 tahun. Kata Kapolri dalam keterangan persnya di Mapolsek Astana Anyar pada hari Rabu 7 Desember 2022. Pada saat menggelar konferensi pers, Kapolri mengatakan ditemukan di lokasi kejadian alias di tempat di Mapolsek Astana Anyar ditemukan kertas-kertas yang berisi penolakan terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah disahkan oleh DPR bersama pemerintah pada tanggal 6 Desember 2022 yang lalu alias atau hari Selasa dalam rapat paripurna. Kapolri mengatakan kemudian di TKP juga kita temukan ada belasan kertas yang bertuliskan protes penolakan terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru saja disahkan, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit di Mapolsek Astana Anyar. Kenyataan ini tentunya menjadi perhatian dan pertanda bagi kita semua anak bangsa, termasuk dunia internasional. Pemirsa, seorang narapidana terorisme melakukan aksi bom bunuh diri seraya membawa dokumen atau kertas bertuliskan penolakan terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru saja disahkan oleh DPR bersama dengan pemerintah pada hari Selasa 6 Desember 2022 yang lalu. Pemirsa, terhadap semua korban aksi bunuh diri yang dilakukan oleh Agus Sujatno alias Abu Muslim, tentunya kita patut dan terpanggil untuk ikut berbelasungkawa dan menyampaikan ikut prihatin atas kejadian yang dialami oleh korban-korban. Kiranya amal ibadah almarhum
Aibda Agus Sopyan diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, keluarganya bisa ikut dan tambah. Juga kita mendoakan seluruh korban lainnya yang saat ini harus istirahat dari pekerjaan untuk melakukan perawatan baik di rumah sakit maupun di rumah untuk mendapatkan perawatan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan pengharapan untuk melawan rasa sakitnya. Mereka lekas pulih dan tetap semangat, serta seluruh keluarga korban seluruh keluarga tetap bersemangat. Pemirsa, dikutip dari pemberitaan beberapa media, diantaranya Kompas pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 terhadap keluarga korban yang meninggal dunia, yaitu Aibda Agus Sopyan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah menyerahkan bantuan kepada keluarga almarhum Aibda Agus Sopyan yang diterima langsung oleh istri almarhum di ruang ICU Rumah Sakit Immanuel Bandung. Santunan korban meninggal dunia diberikan oleh pihak LPSK sebesar 15 juta rupiah. Demikian kata Erwin Partogi, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pemirsa, dari meja redaksi satukanindonesia.com kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesigapan Polri yang telah melakukan pengetatan dan pengawasan di seluruh kantor polisi, mulai dari Mabes Polri, Mapolda, Polda, Polres, Polsek, dan pos polisi atau Pol sektor yang telah melakukan pengetatan. Tentunya kita memberikan apresiasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman, memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Tentunya pengetatan tersebut dimaksudkan bukan untuk mempersulit atau menghambat pelayanan kepada masyarakat. Pengetatan ini tentunya juga akan berlanjut hingga perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 sebagai pemaknaan dan pewujudan fungsi dan tugas Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat yang dijalankan secara profesional, akuntabel, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, terkait dengan gerakan deradikalisasi kepada narapidana terorisme, menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit dalam keterangan persnya di lokasi kejadian tempat perkara, yaitu di Mapolsek Anyar, Rabu tanggal 7 Desember 2022 mengatakan bahwa pelaku bom bunuh diri Abu Muslim ini tidak termasuk yang mengikuti gerakan deradikalisasi. Tentunya ini menjadi perhatian bagi kita semua, utamanya Polri. Pertanyaan lebih lanjut adalah, seberapa banyakkah narapidana terorisme yang belum mengikuti gerakan deradikalisasi? Hal itu penting guna mengantisipasi terjadinya peristiwa yang sama. Tentu yang mengetahui itu adalah salah satu pihak kepolisian Republik Indonesia maupun Badan Penanggulangan Terorisme. Pemirsa, cukup sekian ulasan kita hari ini mengenai Agus Sujatno alias Abu Muslim yang merupakan narapidana terorisme yang menjadi pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar Bandung pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022. Salam sehat dari kami redaksi satukanindonesia.com. Tetap semangat, salam persatuan. Satukanindonesia.com merupakan saluran berita pemersatu Indonesia. Indonesia maju. Demikian,
Salam sehat dari kami, Marulitua Silaban. Terima kasih. Minum dulu setelah selesai, sebelum berakhir.